Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Pak Gunawan dalam mata pelajaran biologi kelas 11. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberi kekuatan dalam menghadapi pandemi virus corona ini. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas mengenai sel bagian pertama. Materi sel ini mungkin sudah pernah kalian dapatkan di kelas 10 atau pada waktu SMP dulu. Ada satu pertanyaan sederhana ya, untuk mengingatkan kembali materi tentang sel itu. Apa pertanyaannya? Apa itu sel? Ya, betul. Sel ini adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Jadi pengertian sederhananya, sel itu adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Istilah sel dikemukakan pertama kali oleh Robert Hooke pada tahun 1665 ketika dia melihat kamar-kamar kecil pada sayatan gabus tutup botol dengan bantuan mikroskop sederhana ciptaannya. Istilah sel ini berasal dari bahasa Latin yaitu cellula yang artinya kamar-kamar kecil. Nah, ini merupakan gambar dari Robert Hooke beserta mikroskop ciptaannya. Dan ini merupakan gambar dari sayatan gabus tutup botol yang dilihat pertama kali dan merupakan sel-sel atau kamar-kamar kecil. Penemuan tentang sel berkembang ketika Anthony van Leeuwenhoek menjadi orang yang pertama kali melihat sel hidup dari alga Spirogyra dan bakteri dengan menggunakan mikroskop pada tahun 1674. Nah, sejak saat itu, para ilmuwan di seluruh dunia berlomba-lomba untuk melakukan percobaan tentang sel. Nah, ini merupakan teori-teori sel yang diungkapkan oleh para ilmuwan. Yang pertama ada sel merupakan unit struktural kehidupan. Ini dikemukakan oleh Schleiden dan Schwann pada tahun 1938. Jadi makhluk hidup itu tersusun atas sel. Yang kedua, sel merupakan unit fungsional kehidupan dikemukakan oleh Max Kuch pada tahun 1874, di mana dia mengumpulkan bahwa aktivitas yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup tercermin dalam aktivitas dalam sel, yaitu pertumbuhan, reproduksi, dan respirasi. Yang ketiga, sel merupakan kesatuan pertumbuhan. Ini dikemukakan oleh Rudolf Virchow pada tahun 1858. Jadi Rudolf Virchow ini menyatakan bahwa setiap sel berasal dari sel sebelumnya. Omnis cellula est cellula. Ada yang keempat, sel merupakan kesatuan reproduksi dari makhluk hidup. Ini dikemukakan oleh Edward Strasburger pada tahun 1875. Dia mengamati bahwa pembelahan sel pada reproduksi sel pada organisme uniseluler, pembelahan sel induk akan menghasilkan sel individu baru. Dan yang kelima, sel merupakan kesatuan hereditas dari makhluk hidup. Ini ditemukan oleh Walter Fleming pada tahun 1843 sampai 1913. Di mana Walter Fleming ini menyatakan bahwa di dalam kromosom ditemukan faktor pembawa sifat yang disebut gen. Melalui gen inilah sifat organisme diwariskan dari induk kepada keturunannya. Sebenarnya masih banyak hasil-hasil penemuan dari para ilmuwan. Nah, dari hasil penemuan para ilmuwan ini, maka dapat disimpulkan bahwa satu, semua makhluk hidup terdiri atas sel-sel. Yang kedua, sel merupakan unit struktural terkecil makhluk hidup yang menjadi komponen dasar penyusun tubuh makhluk hidup. Yang ketiga, sel merupakan unit fungsional karena melakukan suatu fungsi kehidupan. Yang keempat, semua sel berasal dari sel sebelumnya. Dan yang kelima, sel merupakan unit hereditas yang dapat mewariskan sifat genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Adapun komponen kimiawi sel, ini pertama ada
komponen anorganik dan organik. Anorganik ini berupa air dan garam-garam mineral serta ion, sedangkan organik ini terdiri dari karbohidrat yaitu monosakarida seperti glukosa dan fruktosa, disakarida seperti maltosa dan laktosa, serta polisakarida seperti amilum, selulosa, dan kitin. Yang kedua ada protein, yaitu protein sederhana, contohnya albumin, globulin, dan protein gabungan, contohnya glikoprotein, nukleoprotein, dan lipoprotein. Dan yang ketiga ada lemak. Lemak sederhana yaitu gliserol dan asam lemak, serta lemak gabungan yaitu glikolipid serta fosfolipid. Dan juga ada turunan lemak yaitu steroid. Dan yang terakhir yaitu adanya asam nukleat yaitu DNA, deoksiribonukleat asid, dan ada RNA ribonukleat asid. Itu komponen-komponen kimiawi dari sel. Selanjutnya, sel ini berdasarkan makhluk hidupnya itu dibagi menjadi dua sel, ada uniseluler dan ada multiseluler. Uniseluler itu terdiri atas satu sel, contohnya pada hewan-hewan bersel tunggal ya kayak protozoa seperti euglena, bakteri, terus paramecium, amuba. Sedangkan untuk multiseluler itu terdiri atas banyak sel seperti hewan-hewan tingkat tinggi atau tumbuhan-tumbuhan tingkat tinggi. Pembagian sel secara struktural dibagi menjadi dua, ada sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Sel prokaryotik ini cirinya ukurannya 1 sampai 10 mikron, tidak memiliki membran inti. Hampir semua prokaryotik mempunyai dinding sel. DNA berbentuk sirkuler atau disebut nukleolid. Di luar nukleolid terdapat DNA sirkuler lain dengan ukuran yang lebih kecil yang disebut dengan plasmid. Struktur sangat sederhana, tidak memiliki banyak organel sel. Contohnya bakteri untuk sel prokaryotik. Sedangkan sel eukaryotik ini ukurannya 1 sampai 100 mikron. Memiliki membran inti, dinding sel hanya ditemukan pada sel tumbuhan, DNA dalam nukleus, terus mempunyai lebih banyak organel sel. Contohnya sel hewan, sel tumbuhan, sel fungi, dan sel protista. Nah, pembagian sel berdasarkan jenisnya ada sel tumbuhan, itu contohnya sel tumbuhan ini sel eukaryotik ya. Sel tumbuhan ini dilihat pada gambar, kita bisa lihat adanya vakuola, terus retikulum endoplasma kasar, ada ribosom bebas, ada membran inti, nukleus, mikrotubulus, membran plasma, ada mitokondria, kloroplas, dinding sel, vesikel, dan badan Golgi. Ini bagian-bagian sel tumbuhan. Sedangkan yang kedua ada bagian-bagian sel hewan. Ada nukleus, vesikel, terus ada lisosom, ribosom bebas, ada retikulum endoplasma kasar, ada retikulum endoplasma halus, ada badan Golgi, ada sepasang sentriol, ada membran plasma, mitokondria, mikrotubulus, serta mikrofilamen. Dan untuk fungsi dari bagian-bagian atau struktur sel ini nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, untuk tugas hari ini sebutkan perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Nah, tadi sudah Bapak sebutkan organel-organel selnya pada sel hewan dan sel tumbuhan. Kalian buat dalam bentuk tabel. Tuliskan pembedanya sel hewan dan sel tumbuhan. Misalnya pembedanya nukleus, ada nggak di sel hewan? Atau ada tidak di sel tumbuhan? Dan selanjutnya. Itu saja mungkin materi hari ini. Jika ada yang kurang mengerti atau yang kurang paham, silakan boleh bertanya melalui WhatsApp atau Japri. Terima kasih, hatur nuhun. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.